Orang itu lebih takut setan daripada Tuhan. Shalom Sobat Terang Kemuliaan, apa kabar kalian semua? Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Kiranya damai sukacita Allah dan kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Pada kesempatan kali ini kembali lagi kita akan mendengarkan pesan yang akan disampaikan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni. Jadi pada kesempatan kali ini beliau mengatakan bahwa di zaman akhir-akhir ini banyak sekali orang-orang yang takut setan timbang dari takut Tuhan katanya. Jadi ketika orang melakukan kejahatan, orang melakukan dosa, mereka sudah lagi tidak memikirkan Tuhan. Seperti yang kalian ketahui ya, kemarin ini kan sempat viral ya, sempat ramai heboh film ya, film apa tuh, film horor, film Jangan Pulang ya. Nah kira-kira ada nggak di sini anak Tuhan yang nonton film horornya? Saran saya sih jangan ya. Untuk apa sih nonton film-film horor? Karena dengan kalian menonton film-film horor itu kalian menanamkan pikiran-pikiran dan roh-roh ketakutan di dalam otak kalian ya. Jadi kemana-mana jadi bawanya takut, dan itu tidak memberikan damai sejahtera kepada kita semua ya. Jadi lebih baik sih jangan menonton ya, tapi tontonlah tontonan-tontonan yang memberikan damai sejahtera untuk kita semua ya. Jadi bijaksanalah dalam menonton. Nah, sahabat yang kemuliaan, di sini saya ingin men-sharingkan ayat firman Tuhan yang tentunya diambil dari firman Tuhan dalam Mazmur 103. Di sini saya ambil dari ayat 13, 17 dan 18. Dari 13 saya akan bacakan untuk kalian semua. Di ayat 13 berbunyi seperti ini. Mazmur 103:13, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Jadi dengan kita takut akan Tuhan, itu artinya Tuhan menyayangi kita semua ya. Orang-orang yang takut akan Tuhan seperti Bapa kepada anak-anaknya. Dan kalian tahu sendiri, kalau misalkan Bapak itu, seorang Bapak menyayangi anaknya, seorang Bapak menyayangi anaknya, tentunya dia akan memberikan apa yang dia miliki ya, apa yang dia punya. Dan di sini 17-18, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya nih, ulangi ya. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Jadi artinya takut akan Tuhan artinya apa? Kita mengikuti jalannya, kita menuruti atau mengikuti segala perintah-perintahnya. Dengan kita takut akan Tuhan, firman Tuhan sudah mengatakan bahwa Tuhan akan menyertai dengan kasih karunia-Nya. Menyertai dengan kasih karunia artinya apa? Dia akan menyediakan, Dia akan menyiapkan, Dia akan memenuhi, Dia akan memberkati kita sepanjang hidup kita. Kemanapun kita pergi, apapun yang kita lakukan, dan tidak hanya kita tapi sampai anak cucu kita. Nah sahabat terang kemuliaan, kiranya ayat ini bisa menguatkan iman kita lebih lagi, atau dalam takut akan Tuhan yang semakin dalam lagi, semakin takut lagi akan Tuhan, semakin berjuang di dalam Tuhan tentunya. Sahabat terang kemuliaan, langsung saja kita akan mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni. Sebelumnya jangan lupa dukung terus channel Terang Kemuliaan, tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain, agar kiranya channel Terang Kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Dan terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung menjadi member, karena dengan menjadi member itu artinya kalian adalah bagian dari channel Terang Kemuliaan, menjadi keluarga dari channel Terang Kemuliaan, dan kalian ikut ambil bagian dalam pelayanan channel Terang Kemuliaan, dan kalian juga ikut membantu pertumbuhan channel Terang Kemuliaan. Dan buat kalian semua yang belum menjadi member, kalian bisa bergabung join menjadi membernya. Dan jangan lupa follow TikToknya, karena di TikTok tersebut kita memuliakan Tuhan setiap hari. Sahabat Terang Kemuliaan, langsung saja kita akan mendengarkan pesan apa yang akan disampaikan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni pada kesempatan kali ini. Selamat menyaksikan. Kuasa Elohim bekerja, kekuatan Elohim bekerja. Bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebas dari kegelapan. Darah Yesus bebaskan, kuduskan. Haleluya. Amin. Amin. Yes, Pak Daud. Apa yang mau Pak Daud bagikan pada malam hari ini, Pak Daud? Tadi Pak Daud katakan tentang takut setan, Pak Daud ya. Gini ya, orang itu lebih takut setan
daripada Tuhan. Ya, dibalik ya, setan daripada hantu daripada Tuhan. Banyak seperti itu. Gitu Pak Daud ya. Kenapa Pak Daud? Karena Tuhan itu terlalu baik. Tuhan terlalu baik. Misalnya Raja Daud, dia berzina, atur untuk membunuh Uria, suami Batseba. Itu kan jahat. Merebut istri orang, bunuh suami orang. Ya. Tapi dia bertobat, Tuhan ampuni. Ya. Berarti baik tidak Tuhan? Baik Pak. Terlalu baik. Terlalu baik. Misalnya Israel sering bikin jengkel Tuhan, Betul Pak. kecewa Tuhan. Tapi Tuhan tetap Mengampuni. baik, mengampuni. Ya. Betul? Betul Pak Daud. Kadang kita anak Tuhan sering badung-badung dikit lah. Bertobat, Tuhan ampuni. baik. Tuhan ampuni. Karena apa? Tuhan terlalu baik. Tuhan terlalu baik. Tapi segala sesuatu ada konsekuensinya. Ada konsekuensi dosa Pak Daud ya. Betul? Betul Pak Daud. Akibat dosa pasti ada konsekuensi. Konsekuensi dosa. Nah, akibat dosa ada hukuman. Ada hukuman yang harus berjalan. Tapi tetap pengampunan ada. Betul. Tetap masuk surga tapi di bumi susah Pak Daud ya. Tuhan tetap apa? Baik. Mengampuni dan selalu baik. Tapi dia adalah adil. Amin. Nah, beda dengan setan. Setan itu tidak ada pengampunan, tidak ada nego, Tidak ada gratisan. tidak ada toleransi, dan tidak ada kompromi. Yes. Contohnya, orang pergi ke dukun, dia minta sama setan. Setan memberi hukuman karena melanggar pantangan. Ya. Mati, Thomas. Mati. Langgar Nggak ada pantangan, pengampunan. mati, nggak ada pengampunan. Kena kutukan, Kena kutuk daripada anak cucu anak cucu. catat semua. Oh, yes. Nggak ada pengampunan, nggak ada grace. Betul? Betul Pak Daud. Kalau Tuhan masih ada apa? Pengampunan. Pengampunan. Betul, Thomas? Betul. Meskipun seringkali Betul. manusia lebih suka pilih jalan setan daripada jalan Tuhan Pak Daud ya. Nah, orang pergi ke dukun. Kalau dikabulkan, dia harus melakukan Semua perintah semua perintah. tanpa syarat. Dan itu ngasih dukun duit lebih banyak. Betul. Mas kawin namanya Lebih Pak Daud dari ya. perpuluhan. Karena apa? Hasil pertama kasihkan dukun. Ya, Lebih dari semuanya. ya, Nah, karena apa? Sama dukun takut disantet. betul. Apalagi kalau Atau cantik ya Pak Daud. Kena setan. Setan bikin habis. Jadi takut. Iya. Makanya setan itu teror. Menteror Pak Daud Kehancuran. ya. Yes. Lah buktinya di gereja banyak yang tidak perpuluhan. Kasih persembahan pelit. Betul, Thomas? Betul Pak Daud. Tapi kalau kasih dukun sampai mobil pun dikasih Pak Daud ya. Iya. Ya, lebih takut setan daripada Tuhan kan? Betul. Padahal setan nggak bisa menciptakan dan nggak bisa membinasakan Pak Daud ya. Padahal kita tuh harusnya takut Tuhan. Takut Tuhan. Betul? Betul Pak Daud. Takut apa, Thomas? Betul Pak Daud. Seharusnya kita lebih takut Tuhan daripada takut setan Pak Daud. Betul? Betul. Karena setan tidak ada kompromi, tidak ada toleransi. Betul, Thomas? Betul Pak Daud. Lebih takut setan kan? Ya, daripada Tuhan. Betul? Betul. Nah itu, Thomas.
Yes. Siapa Daud? Gimana tuh Pak Mas? Daud, seringkali kan kalau di masyarakat ada istilah hantu, setan. Itu apa bedanya Pak Daud? Hantu, setan, iblis itu. Iblis itu rajanya setan. Oh. Hantu-hantu, setan-setan anak buahnya setan. Oh, setan dan hantu itu anak buah Pak Daud ya. Iya. Tapi yang jelas kita harus belajar takut Tuhan. Belajar untuk takut Tuhan, betul. Itulah permulaan dari pengetahuan. Yes. Amin. Betul Pak Daud. Karena dengan takut Tuhan kan kata gimana? Tunduklah pada Allah maka iblis akan pergi daripada kita kan. Nah, malah jangan takut setan. Betul Pak Daud. Betul? Betul Pak Daud. Tapi kan di Indonesia banyak makanan setan Pak Daud. Nah itu. Ada rawon setan, sambal setan. Harus belajar cinta Tuhan. Amin, Pak Daud. Nah Pak Daud, kalau yang semacam hipnotis, ilmu itu berarti golongan apa? Golongan setan apa iblis Pak Daud? Apa? Kalau misalnya minta santet, pelet, hipnotis itu termasuk setan, golongan setan atau pekerjaan iblis Pak Daud? Nah, pekerjaan setan lah. Setan Pak Daud ya. Anak buah iblis. Anak buah iblis ya. Gimana tuh Mas? Luar biasa Pak Daud ya. Ya jelas ada Tuhan. Amin. Yang jelas kita harus takut akan Tuhan daripada takut setan. Iyo. Tapi seringkali anak Tuhan Pak Daud kalau kuburan tuh anak babi mau lewat, nah itu Pak. Mau kencing di jalan anak babi mau kencing itu. Ya kan Pak Daud, meskipun sudah Tuhan anak Tuhan pelayanan, terkadang juga kalau lihat setan takut Pak Daud. Ya tenang aja Thomas. Iya Pak Daud. Ya kita harus percaya Tuhan menyertai. Amin. Kita Amin, belajar Pak. takut Tuhan. Ya. Tapi Pak Daud kalau ada orang yang serasa takut padahal dia udah berjuang tapi takut terus itu kenapa Pak Daud? Ya, penting kita harus belajar melangkah dan percaya Tuhan. Amin. Oke Mas. Oke Pak Daud, kita langsung ke pertanyaan Pak Daud ya. Oke, yang pertama Andreas Julian dari Bali. Silakan Pak Andreas Julian. Shalom Pak Daud. Ya, gimana? Saya mau didoakan aja Pak. Saat ini sama istri sedang berpisah, lagi gugat cerai sekarang Pak. Ya kita doa ya. Kita doa ya. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk, bebas dari kegelapan. Berkati ya Tuhan, awat ya Tuhan, kerajaan Tuhan datang, kehendak menjadi dalam nama Yesus. Amin. Amin. Oke, yang kedua Bapak Justus Kupang. Yo, selamat malam Pak Andreas Julian. Yang kedua Bapak Justus Kupang, silakan. Ya, Malam, Pak Justus silakan bertanya. Ya, gimana? Saya mau bertanya, saya ada kutuk atau ini biasa ada terganggu dan keadaan. Ini kutuk sial nih, angkat tangan tuh. Darah Yesus hancurkan kutuk, darah Yesus hancurkan mantra, darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus, roh jahat keluar. Amin. Amin. Lanjut. Yang ketiga Bapak Ari Edwin, silakan. Pak Ari, sekarang tekan tombol unmute-nya. Shalom. Ya, shalom Pak. Silakan bertanya Pak. Ya Pak, saya mau Pastor Daud doakan saya dan anak saya. Kemudian mungkin ada dirikan yang Pastor Daud lihat. Kita doa ya. Mungkin bisa ini. Saya sering rewel. Oke, kita doa.
Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja. Bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk, bebas dari kegelapan. Berkati Tuhan, lawat secara khusus Tuhan. Amin. Amin. Lanjut Thomas. Oke, yang keempat Denar Simanjuntak. Silakan Pak Denar. Amin. Selamat malam Pak Dotoni. Iya. Saya mau bertanya Pak. Gini Pak, saya sering bermimpi aneh setiap tidur kapanpun tidurnya. Baru sering juga bermimpi ketemu dengan orang yang sudah meninggal. Padahal saya sudah ikut Tuhan 100% mulai tahun 2022. Gini Pak Daud, orang tua saya hidupnya dulu termasuk tukang mengobati orang di kampung atau termasuk dibilang ilmu putih. Maksud saya Pak Daud, apakah ada kuasa kegelapan? Jadi harus dilepas sini. Angkat tangan sekarang. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus bebaskan. Roh setan keluar demi nama Yesus. Lanjut Thomas. Oke, selanjutnya Pak Robin Laing. Silakan Pak Robin. Pak Robin, tekan tombol unmute-nya. Halo Pak Daud. Iya. Ya, begini ceritanya Pak. Dalam 10 tahun lebih lah, belasan tahun yang lebih yang lepas. Jadi saya pernah mengikut pernah ke dukun lah untuk meminta jimat. Tapi sudah dilepaskan lah, sudah dibakar, sudah didoakan. Tapi ini pertanyaannya, masih ada tidak kutukan daripada pendukunan itu ataupun tidak? Kita doa ya. Untuk lepasan. Ya, doa ya. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus bebaskan demi nama Yesus. Roh jahat keluar. Amin. Oke Thomas. Makasih Pak Daud, selamat malam Pak Daud. Sahabat yang kemudian, itulah tadi pesan yang telah disampaikan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni. Kiranya apa yang disampaikan bisa kita cerna dengan baik. Dan apabila ada di antara kalian semua yang terbeban dan ingin didoakan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni, silahkan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di kolom deskripsi melalui pelayanan Zoom yang dilakukan oleh Yefta Ministry ataupun Tom Health TV. Dan mari kita doakan bersama-sama agar kiranya Evangelis Dotoni ini selalu diberikan kesehatan agar beliau dapat melakukan pelayanan dengan baik dan juga mengabarkan kabar baik untuk kita semua. Sampai ketemu, jangan lupa dukung terus tentunya channel Terang Kemuliaan dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya channel Terang Kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Dan jangan lupa untuk kalian semua yang belum bergabung menjadi membernya, silahkan bergabung menjadi member. Yang sudah, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kalian berlimpah-limpah. Dan jangan lupa follow juga TikToknya. Sahabat yang kemuliaan, sampai di sini video kita kali ini. Dan jangan lupa takut akan Tuhan dalam kehidupan kita tentunya. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Dan saya berdoa untuk kalian semua, kiranya kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian semua. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan sempurna, dan juga diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit penyakit dan mara bahaya. Kita bertemu lagi di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus memberkati.